Sebagian pasien atau kita bisa mengalami gangguan atau perubahan akibat kelainan di usus besar. Kelainan di usus besar, gejala-gejalanya biasanya meliputi misalnya mengenai pola buang air besar. Yang perlu diwaspadai kalau misalnya ada kelainan-kelainan yang paling ringan, misalnya terjadi perubahan pola buang air besar yang jelas. Jadi misalnya tadinya biasanya diare, terus kemudian terjadi gangguan sembelit atau konstipasi yang berlarut-larut, itu merupakan suatu hal yang mesti diwaspadai. Kalau secara objektif, contoh yang lain adalah apabila ada buang air besar berdarah itu bisa bercampur dengan kotoran atau feses, atau cuma darah saja yang keluar. Gejala yang lain adalah diare yang berkepanjangan, diare dengan feses yang berlendir, berdarah. Itu juga tanda-tanda bahwa kemungkinan ada penyakit pada usus besar. Kalau misalnya sudah terjadi tanda-tanda ada darah dan lendir, itu merupakan satu alasan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk pemeriksaan usus besar, pemeriksaan yang paling akurat adalah juga pemeriksaan endoskopi yang tadi sudah kita bicarakan. Usus besar atau kolon diperiksa, prosedurnya namanya kolonoskopi. Jadi termasuk endoskopi juga. Endoskopi saluran cerna bagian bawah adalah kolonoskopi. Yang diperiksa adalah seluruh permukaan usus besar, mulai dari anus atau dubur, rektum bagian paling bawah, usus besar sebelah kiri, usus besar bagian tengah, dan usus besar sebelah kanan, sampai pada muara usus halus dan muara dari usus buntu atau appendix. Pemeriksaan ini perlu dipersiapkan oleh karena tentu supaya bisa diobservasi, diamati dengan cermat, mesti bersih sekali. Jadi perlu dilakukan upaya untuk cuci perut supaya usus besarnya bersih, terang benderang. Kalau masih banyak sisa kotoran nanti keliru, nanti tidak mendapatkan pemeriksaan yang akurat. Untuk ini perlu diberikan obat cuci perut yang lebih nyaman sebenarnya kalau proses untuk cuci perutnya atau pembersihan ususnya itu dilakukan di rumah sakit, tapi masih bisa dilakukan di rumah sebenarnya. Nah, pemeriksaannya kira-kira waktunya kira-kira setengah jam lebih kurang sampai pemeriksaan total. Jadi kolonoskopi total, dan kalau perlu dilakukan pemeriksaan juga ke sebagian usus halus bagian bawah yang paling ujung, paling distal, untuk mengamati kemungkinan ada kelainan di pertemuan antara usus halus dan usus besar. Pemeriksaan ini aman walaupun kadang-kadang juga ada komplikasi walaupun jarang. Misalnya ada perdarahan ringan yang biasanya bisa diatasi dengan pengobatan biasa saja. Keuntungannya adalah kita bisa memastikan kelainan ini diagnosisnya apa untuk penanggulangan dan pengobatan selanjutnya. Mungkin itu usus besar yang paling sering ditemukan dengan gejala-gejala seperti tadi yang kita uraikan. Kelompok yang pertama bisa juga merupakan kelainan fungsional. Secara medik istilahnya irritable bowel syndrome. Jadi ada gejala-gejala dari kelainan usus besar, tetapi di dalam pemeriksaan selanjutnya tidak ada kelainan-kelainan organik, tidak ada luka, tidak ada polip, tidak ada kanker. Ini merupakan kelainan penyakit usus besar yang paling sering. Kemudian yang kedua yang paling sering adalah radang. Radang ini bisa dibagi dua oleh karena infeksi. Kalau dulu kan sehari-hari kita di masyarakat kita sangat kenal, wah ini ada diare, lendir, nyeri perut, wah ini disentri. Tapi dari segi pembagian mungkin disederhanakan, ada usus besar atau kolitis namanya, kolitis akibat infeksi. Jadi kolitis infektif itu karena infeksi, bisa oleh karena bakteri, bisa juga dulu kita sering mendengar istilah disentri amoeba, itu karena parasit. Ada bakteri
parasit. Ya, tapi kemudian ada juga kelompok yang kedua adalah radang usus besar yang non infeksi. Ini kelompok penyakit-penyakit yang disebut sebagai inflammatory bowel disease. Itu ada dua macam, yaitu penyakit colitis ulceratif. Jadi usus besar itu banyak sekali luka-luka. Yang ringan mungkin mulainya dari bawah, dari rektum, yang progresif makin lama makin ke atas. Yang paling berat bisa terjadi radang pada seluruh usus besar, istilahnya pankolitis, itu berat, kadang-kadang sampai beroperasi. Jenis yang kedua adalah penyakit colitis Crohn, jadi radang usus besar Crohn, yang penyebarannya tidak merata. Jadi ada bagian-bagian atau segmen usus besar yang ada proses radang dan timbul pembentukan jaringan-jaringan granulasi. Jaringan granulasi itu adalah reaksi inflamasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada permukaan atau tonjolan-tonjolan, dan bahkan kalau kita lihat secara spesifik, gambarannya itu ibaratnya ada jalan yang ditutupi oleh batu koral yang besar-besar. Kalau istilah mediknya keren, tapi gampang diingat, cobblestone. Itu ada gambarannya khusus. Jadi itu karakteristik dari gambaran penyakit inflammatory bowel disease, baik Crohn maupun colitis ulceratif. Ini mesti dipastikan diagnosisnya karena tadi sudah disinggung. Kalau misalnya memerlukan pengobatan dengan skema terapi yang jangka panjang, bisa berbulan-bulan, bahkan ada juga yang bertahun-tahun. Jadi pastikan dulu, baru dimulai pengobatannya. Jangan diberikan pengobatan tapi belum dipastikan diagnosisnya.